Selamat datang di Rumah Keheningan. Apabila Anda merasa bahwa inspirasi Rumah Keheningan bermanfaat, mohon Anda melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, membantu menyebarkan sekurang-kurangnya kepada 3 orang dari jaringan Anda dan mereka menjadi anggota grup WhatsApp Anda. Kedua, mintalah agar masing-masing anggota grup WhatsApp Anda juga melakukan hal yang sama seperti Anda, menyebarkan kepada 3 orang lainnya, begitu seterusnya. Ketiga, dalam grup tidak diperbolehkan melakukan chatting. Keempat, grup hanya dipakai untuk 2 fungsi. Pertama, untuk menyebarkan tautan yang diterima dari Rumah Keheningan. Kedua, untuk melaporkan bahwa episode hari itu sudah didengarkan, sudah bermeditasi minimal 15 menit, dan tugas sudah dilaksanakan. Laporan hanya bertuliskan episode X dan. Kelima, koordinator grup disarankan untuk mengecek lewat jalur pribadi apabila anggotanya tidak membuat laporan dalam waktu 24 jam agar bisa membantu yang mengalami kesulitan. Keenam, anggota diperbolehkan memberi informasi tentang pengalaman yang dialami, bertanya atau minta klarifikasi kepada koordinator hanya melalui jalur pribadi. Terima kasih atas kemurahan hatinya dalam berbagi. Peace and love. Selamat datang di Rumah Keheningan. Lewat renungan, refleksi, dan meditasi selama beberapa minggu ini, diharapkan pertama Anda menjadi bangun, yang berarti hidup berkesadaran. Kedua, diharapkan Anda bisa melihat sendiri pohon keindahan dalam diri Anda mulai tumbuh mekar. Dan ketiga, diharapkan Anda tahu bagaimana menjalani kehidupan dan bertindak sehari-hari dari kejernihan, kedalaman, dan kepenuhan hidup. Apabila Anda sudah melakukan secara rutin yoga atau olah tubuh lainnya, meditasi dan praktek berkolaborasi untuk membawa dunia ini ke arah yang lebih baik, Anda telah melakukan praktek spiritual yang bukan hanya penting dan bermanfaat bagi pencerahan hidup Anda, tetapi juga bagi dunia. Kita masuk sekarang pada episode terakhir dengan tema The New Normal. Kehidupan pasca COVID-19 tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya. Dulu apa yang kita anggap normal, sekarang ternyata tidak siap dalam menghadapi pandemi yang seperti ini. Kita mesti terbuka untuk keadaan normal yang baru atau disebut the new normal. Ini berlaku di semua bidang kehidupan. Kita akan menyaksikan tatanan baru dalam cara bekerja, berpolitik, menjalankan bisnis, menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan, cara beragama, cara kita berrelasi dengan alam, termasuk dalam kehidupan keluarga dan hidup pribadi. Sebenarnya, the new normal sudah terjadi setiap saat dalam segala hal apabila kita sudah bangun secara spiritual. Dalam setiap hal, selalu ada saat yang baru untuk yang pertama kali. Apapun yang kita lakukan adalah selalu yang pertama kali. Dalam meditasi Anda, cobalah lihat fakta ini. Setiap nafas selalu berbeda, tidak ada yang persis sama. Setiap nafas selalu yang pertama dan terakhir. Setiap langkah selalu berbeda. Setiap langkah adalah langkah yang baru, selalu langkah yang pertama dan terakhir.
Setiap pencocapan saat kita makan adalah selalu baru. Setiap kali meditasi selalu ada saja yang baru. Begitulah sebenarnya yang terjadi dengan semua pengalaman kita. Mari kita jaga sikap ini sebagai latihan dalam hidup sehari-hari. Selalu ada untuk yang pertama kali. Setiap saat adalah yang pertama sekaligus terakhir. Setiap momen adalah momen yang segar dan baru. Jika kita memelihara sikap ini dalam semua hal yang kita lakukan, meskipun dilakukan berulang-ulang, kita akan melihat bahwa semua menjadi berbeda, semua adalah baru. Dengan begitu, hidup ini menjadi benar-benar terasa hidup. Bukankah ini yang kita rindukan? Betul-betul hidup, fully alive. Kedamaian dan kepenuhan hidup itu bukan tujuan hidup, tetapi tuntutan hidup kita sekarang. Jangan harap kalau COVID-19 sudah lenyap baru Anda damai. Kalau Anda damai dan bahagia dari dalam, tanpa dipengaruhi oleh situasi di luar, Anda bebas melakukan apapun tanpa rasa takut, tanpa tekanan. Kedamaian adalah kesehatan Anda. Hampir selalu kita mendekati hal-hal baru dengan instrumen yang lama, peristiwa selalu baru, pikiran selalu dari yang lama. Itulah mengapa kita perlu berlatih. Bisakah pikiran berhenti ketika tidak sungguh diperlukan? Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi setiap peristiwa yang selalu baru dengan batin yang baru. Saya menyarankan pada Anda semua untuk mengambil sikap itu pada apapun yang Anda lakukan. Dan kedua, kembangkan sikap kelonggaran hati untuk menerima dan belajar hal-hal yang baru, termasuk the new normal yang dipercepat lajunya oleh COVID-19. Hidup ini tiada putus-putusnya, beranjak dari satu momen yang baru ke momen baru lainnya. Sehat atau sakit, usia tua atau muda, hidup atau mati, hanyalah nama lain dari situasi baru yang terus berganti. Seperti roda yang terus bergerak, segalanya melaju dan terus berproses. Dan Anda adalah bagian dari proses itu. Nikmati setiap proses, hasil apapun akan datang sebagai bonus. Inilah saatnya kita perlu menjaga diri agar kita tetap hidup dan saling membantu untuk meringankan beban yang terasa lebih berat saat ini. Dan bagi Anda yang tidak mempunyai masalah dengan apa yang perlu Anda makan setiap hari, Anda bisa meningkatkan kualitas olah batin dan olah tubuh Anda. Ini sangat penting agar kita lebih siap untuk menari bersama gerak kehidupan yang baru dan selalu baru. Peace and blessings.